Hai teman-teman, Zakira dan kakek mau membaca buku. Said bin Zaid tentang mustajabnya doa. Nih, seorang pemuda yang lembut hatinya. Dia Said bin Zaid. Nama lengkapnya adalah Said bin Zaid bin Amr bin Naufal al-Adawi. Ia masuk Islam saat masih berusia 20 tahun. Said bin Zaid sangat menentang tradisi buruk kaumnya. Dia tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak minum khamr, tidak berjudi ataupun perbuatan tercela lainnya. Semua itu karena didikan sang ayah, Zaid bin Amr bin Nufail. Dia taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya, sang ayah mencari agama Islam. Said selalu bersamanya. Sayang, pencariannya harus berhenti karena usianya yang tak panjang. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Said berdoa agar Said bisa memeluk agama Islam, agama yang lurus. Doa sang ayah terkabul. Salah seorang yang paling awal menerima seruan Rasulullah ke dalam Islam. Dia langsung mengajak istrinya, yaitu adik Umar bin Khattab. Fatimah binti Khattab pun langsung mengikuti agama yang diikuti suaminya. Umar bin Khattab tahu saat itu dia belum menerima Islam. Dia marah besar dan mendatangi rumah Fatimah. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Umar memaksa Said dan adiknya untuk kembali pada agama nenek moyang. Namun, Said dan istrinya tetap dalam Islam dan tidak terpengaruh oleh ancaman kakaknya. Kenapa kakek? Lanjut. Keberanian dan kesabaran mereka meluluhkan hati Umar bin Khattab. Sifat kerasnya luluh karena mendengar bacaan Al-Quran sang adik. Allah memberikan petunjuk kepadanya dan Umar bin Khattab pun masuk Islam. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala berikut pahala orang yang mengikutinya, dan itu sama sekali tidak mengulangi pahala orang yang melakukannya. Said bin Zaid dan istrinya telah menjadi perantara hidayah bagi Umar untuk memeluk agama Islam. Semoga Allah berikan pahala kebaikan pada mereka. Said sangat tekun beribadah dan mempelajari Al-Quran. Hidupnya pun sangat sederhana. Dia juga tak pernah absen ikut berjuang membela Islam, kecuali saat perang Badar. Saat pecah perang Badar, ada tugas penting yang harus dia lakukan bersama Tolha bin Ubaidillah. Dia diutus Rasulullah untuk mencari info tentang rombongan dagang Quraisy. Saat pulang, perang Badar pun telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Meskipun tidak ikut berperang, Said dan Tolha tetap diberi bagian rampasan perang oleh Rasulullah. Said ikut memenangkan peperangan melawan kekaisaran besar Romawi dan Raja Kisra di Persia. Setelah itu, Islam tersebar di banyak benua, termasuk di negara barat. Saat perang Yamruk melawan Romawi, jumlah pasukan sangat tidak seimbang. Sejumlah 24.000 kaum muslimin melawan 120.000 tentara musuh. Terbesit rasa takut di hati tentara muslim.
Tapi komandan pasukan mengobarkan semangat hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan. Alhamdulillah. Said adalah sahabat yang mulia, tapi dia selalu hidup sederhana dan tak suka menonjol. Dia asik menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perang, dia memilih menjadi prajurit biasa, padahal diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin pasukan. Dia pernah menjadi gubernur Damaskus karena tak bisa menolak perintah khalifah. Nih, bila ada sedikit harta, selalu dia sedekahkan. Harta rampasan perang juga selalu disumbangkan ke Baitul Mal, kecuali sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun begitu, ada saja orang yang tega memfitnahnya. Dia dilaporkan kepada penguasa, dituduh mengambil hak tanah tetangganya. Nah, Said merasa sangat terluka dan akhirnya dia pun berdoa. Allah mengabulkannya persis seperti apa yang diminta olehnya. Masya Allah, Nabi Muhammad menyatakan tentang Said bin Zaid dalam sebuah hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adik-adik salehah, zakirah salehah, yuk kita tiru sifat Said bin Zaid. Meskipun dia sudah dijamin masuk surga, tapi dia tidak sombong, suka bersedekah dan rajin beribadah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengizinkan kita untuk masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.